lagi di kanal saya Perspektif Andre Vincent Wenas. Ya, masih menyambung peristiwa walkout-nya kader Partai Solidaritas Indonesia di DPRD Kota Bandung. Nah, ini ada keprihatinan dari sementara pihak tentang mengapa hanya 3 anggota itu aja dari PSI yang melakukan walkout atau protes, intinya terhadap postur anggaran APBD Kota Bandung yang tidak memihak kepada rakyat. Kemana yang lainnya? Jadi ini saya tuliskan catatan ringannya berjudul "Kemana Suara Kaum Nasionalis Kota Bandung?" Demi semangat Bandung Lautan Api, ada yang bisa bantu jawab begini. Iya, kemana suara kaum nasionalis Kota Bandung? Kalau sudah tahu bahwa anggaran rakyat atau APBD kotanya tidak digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat, kenapa diam saja? Bahkan membiarkannya berlalu tanpa protes. Ini soal yang lagi ramai di Kota Bandung, bahkan akhirnya sampai jadi isu nasional. Lantaran fenomena serupa kabarnya juga terjadi di berbagai daerah lainnya. Paling tidak begitulah respon berbagai kalangan di luar Kota Bandung yang sampai ke gawai atau gadget kita. Poinnya, kejadian ini relevan untuk dicermati Pemda dan rakyat di seantero Nusantara. Sekedar mengingatkan saja, isunya adalah soal walkout atau WO dari 3 anggota legislatif atau ALEG dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI saat sidang paripurna di DPRD Kota Bandung, Jumat 26 November 2021 yang baru lalu. Nah, sahabat, materi yang ditolak adalah perihal RAPBD 2022 Kota Bandung. Intinya ini soal pertanggungjawaban pengelolaan duit rakyat. Nah, bagi yang tertarik untuk menilik struktur APBD 2022 Kota Bandung setelah pembahasan, maka gambaran umumnya adalah sebagai berikut. Dari sisi pendapatan daerah, ada sejumlah 6.597.897.971,87 rupiah. Itu sisi pendapatan daerah. Sedangkan sisi pengeluarannya yaitu belanja daerah sejumlah 6.491.870.914,87 rupiah. Maka ada sedikit defisit ditutup dengan pembiayaan neto sejumlah 54.318.972.943 rupiah. Nah, ketiga anggota legislatif PSI itu yaitu Christian Julianto, Erik Darmajaya, dan Yoel Yosafat memprotes rincian dalam postur RAPBD 2022 Kota Bandung yang sama sekali tidak berpihak kepada rakyat. Dikatakan bahwa anggaran belanja modalnya yang idealnya adalah 30-40%, ternyata hanya dialokasikan 9,41% saja. Jadi nilainya sekitar 626 miliar rupiah. Sedangkan kalau 30-40%-nya kan semestinya sekitar 1,9 triliun sampai 2,6 triliun. Jadi, kemana dana sekitar 1,3 triliun sampai 2 triliun itu dialokasikan? Kenapa tidak sungguh-sungguh untuk belanja modal yang dampak pembangunannya bisa berdampak atau terasa oleh rakyat? Kalau disoroti lebih khusus lagi soal belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi, bahkan hanya 112,9 miliar atau 1,69% dari total APBD. Sementara itu, justru di sektor yang tidak penting seperti tunjangan perumahan pejabat malah naik sebesar 20 juta rupiah. Singkat cerita, anggaran rakyat Kota Bandung praktisnya habis untuk belanja pegawai. Lantaran anggaran belanja pegawai yang sudah sangat besar itu terus naik dari tahun ke tahun. Padahal dampaknya untuk masyarakat boleh dibilang ya nihil. Pantas saja Bandung semakin amburadul. Nah, sahabat, inilah yang dikatakan bahwa postur APBD Kota Bandung itu sama sekali tidak berpihak pada rakyat. Belum lagi kita bicara soal transparansi anggaran. Ini belum kita sentuh. Cilakanya, fenomena seperti ini kabarnya telah berlangsung lama. Dan manakala ketiga ALEG PSI itu memprotesnya, bisa saja telah melewati mekanisme standar seperti voting dan sebagainya. Tentulah selalu
kalah suara. Kenapa bisa begitu? Ya kalah suara terus lantaran komposisi kekuatan mereka hanya 6%, hanya 3 kursi dari total keseluruhan 50 kursi anggota parlemen DPRD Kota Bandung. Lalu siapa ke 94% lainnya? Mereka adalah PKS dengan 13 kursi yaitu 26%, Gerindra 8 kursi 16%, PDIP 7 kursi 14%, Golkar 6 kursi atau 12%, Nasdem 5 kursi atau 10%, Demokrat 5 kursi atau 10%, PKB 2 kursi atau 4%, dan PPP 1 kursi atau 2%. Maka upaya terakhir yang bisa dilakukan adalah walkout atau WO. Ini gestur politik yang diharapkan bisa mengamplifikasi suara rakyat yang selama ini terus tertekan atau ditekan volumenya. Maka pertanyaan di atas, kemana suara kaum nasionalis Kota Bandung di parlemen menjadi sangat relevan untuk terus digaungkan. Pertanyaan derivatifnya tentu mengapa mereka terus diam saja, bahkan menyetujui postur anggaran yang diajukan Wali Kota Bandung atau Mang Odet yang PKS itu. Kok selama ini mereka ini adem ayem saja? Ada apa? Sekali lagi ya, kemana suara kaum nasionalis Kota Bandung, terutama yang ada di parlemen? Demi semangat Bandung Lautan Api, ada yang bisa bantu jawab? Ya, demikian catatan pendek tentang walkoutnya anggota parlemen dari Partai Solidaritas Indonesia di DPRD Bandung. Dan pertanyaan masyarakat luas tentang kenapa hanya 3 orang dari PSI itu aja, yang lain-lain partai yang mengaku nasionalis, bagaimana sikapnya selama ini? Kenapa diam saja? Kira bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.